Bisakah keindahan sejati bersembunyi di balik dinding kepura-puraan? Atau bolehkah seorang penjaga gedung apartemen di Paris mencintai filsafat Kant dan film Ozu secara diam-diam? Nah, jawabannya ada di buku Kemolekan Landap, karya Muriel Barbery yang terjual dengan cepat dan diberikan penghargaan The International Bestseller di berbagai negara karena juga sudah terjual sebanyak lebih dari 1 juta kopi di berbagai negara. Nah, sebelum ke pembahasannya, perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Sabrina atau yang biasa dipanggil dengan Sabrina. Saya dari Bahasa dan Sastra Prancis angkatan 2024. Novel ini terbit pertama kali pada tahun 2006 di Prancis, di Paris. Yang menurut saya novel ini bukan sekedar cerita, namun ini juga merupakan kritik sosial yang tajam, dan untuk segi seni dan sastra ada seperti surat cinta yang indah. Nah, selama 10-15 menit ke depan saya akan membahas, kita juga akan masuk ke dalam Rue de Grenelle yang mewah, atau sebuah apartemen pribadi, gedung mewah pribadi, di mana ada 2 jiwa yang salah paham akan hidup, yang bersiap untuk sebuah takdir pertemuan yang tidak terduga. Dalam novel ini mengisahkan bercerita dari 2 sudut pandang yang sangat berbeda, namun 2 tokoh utama dalam novel ini memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama merasa sepi, namun tentunya dalam merasa sepi yang berbeda, dengan makna yang berbeda, dan juga sama-sama cerdas. Yang pertama, mari kita mulai dengan saya menyebutnya dengan pemberontak muda, atau si pemberontak muda bernama Paloma Joss. Paloma adalah gadis berusia 12 tahun yang sangat-sangat cerdas dan dibesarkan di dalam keluarga yang kaya raya, yang hidupnya terpenuhi, tercukupi gitu. Tapi sebenarnya Paloma membenci kepalsuan kelas sosialnya ini. Ia merasa muak dengan kehidupannya yang menurutnya itu hanya akan berakhir dengan sia-sia atau tidak berarti begitu. Hal ini membuat Paloma membuat keputusan yang tidak terduga, yaitu pada ulang tahunnya yang ke-13 tahun, ia merencanakan untuk bunuh diri. Setelah sebelumnya membakar apartemen mewah milik Paloma. Nah, ia juga mencatat pemikirannya ini dalam jurnalnya, yang salah satunya yang dia sebut sebagai Pergerakan Dunia. Di dalam novel ini juga terdapat kutipan dari buku harian si Paloma atau jurnalnya Paloma yang mengatakan, jadi kalau ada sesuatu di dunia ini yang perlu dialami, aku tidak boleh melewatkannya, karena begitu kita mati, terlambat sudah untuk menyesalinya, sebab mati karena keliru itu sangatlah tolol. Lalu tokoh kedua ada René Michel, yaitu seorang janda berumur 54 tahun. Dia juga menjadi penjaga gedung di apartemen Paloma tinggal, yang mana di mata para penghuni ia hanyalah si landak, yang memiliki makna wanita parubaya yang kasar, agak gemuk, suka menonton televisi
hanya sebagai perempuan yang buruk dan perempuan yang biasa saja gitu. Namun semua itu adalah kedok yang sengaja ia ciptakan. Di balik pintunya, di balik pintu tempat di mana ia bekerja, Rene menyembunyikan perpustakaan pribadi yang sangat luas yang digunakan untuk menghabiskan waktunya untuk membaca Tolstoy, merenungkan filsafat Schopenhauer, dan menikmati sinema Jepang yang ia sukai. Ia harus berpura-pura bodoh agar tidak mengganggu tatanan kelas di apartemen tersebut. Inilah yang kita sebut, yang menurut saya ini kemolekan landak seperti judulnya, yaitu yang memiliki makna luar yang berduri seperti seekor landak untuk melindungi kelembutan dan kekayaan batinnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke pembahasan latarnya dan kritik sosialnya. Latar di Rue de Grenelle ini bukan hanya sekedar tempat, bukan hanya sekedar latar, tapi tempat ini juga menjadi karakter dari novel ini sendiri, dari cerita ini sendiri. Latarnya mewakili gelembung borjuis Paris, sebuah dunia yang sangat peduli pada penampilan dan prasangka. Barbery atau penulis novel ini menggunakan Rene dan Paloma untuk atau sebagai alat alat untuk menyerang di dunia yang munafik ini. Semua yang sedang terjadi, hal yang sudah terjadi seketika berubah ketika sebuah apartemen kosong dihuni oleh seorang pria Jepang yang bijak dan berbudaya bernama Kakuro Ozu. Kakuro adalah katalisator utama atau seorang motivator. Nah, dengan tingkat kepekaan yang dimiliki oleh Kakuro, ia melihat diri Rene yang sebenarnya, dan itu merupakan yang pertama kali bagi Rene. Kakuro tidak melihat Rene sebagai penjaga gedung, namun ia melihat seperti rekan sejawat. Kakuro melihat Rene yang sedang mengutip filsafat Kant dan menyukai film Ozu atau film Yasujiro Ozu. Saya berpikir interaksi mereka ini merupakan salah satu hal yang paling mengharukan di dalam novel ini, karena melalui Kakuro, Rene perlahan mulai melepaskan duri landaknya, mulai melepaskan citra-citranya yang buruk, dan ia mulai berani tampil anggun, menerima hadiah, dan makan malam bersama. Ini adalah proses penemuan jati diri yang didorong oleh validasi dari orang lain yang tulus, ya, secara tulus. Jadi bukan hanya sekedar memuji untuk agar dilihat baik, agar dilihat ramah, tidak, tapi ini merupakan validasi yang tulus dari hati si Kakuro ini. Nah, menurut saya Kemolekan Landak ini bukan hanya novel biasa, bukan hanya cerita biasa, namun ini juga merupakan pelajaran filosofis yang mendalam, dan terdapat 3 pesan inti, yaitu yang pertama, keindahan yang terlupakan, yang artinya keindahan seringkali tidak ditemukan dalam gemerlap yang mencolok, namun bisa
bisa dalam kesederhanaan, dalam tatapan yang jujur, atau dalam novel ini juga dalam secangkir teh panas, atau dalam kalimat bijak dari buku tua. Yang kedua ada prasangka kelas itu adalah buta. Novel ini menegaskan bahwa kecerdasan dan jiwa yang kaya tidak mengenal batas kelas sosial, dan prasangka kita seringkali mencegah kita melihat orang lain sebagai manusia seutuhnya. Nah, yang terakhir, pesan inti yang terakhir, yang ketiga, itu pilihan untuk hidup. Baik Rene maupun Paloma, keduanya memilih untuk menolak dunia mereka. Rene dengan hidup dengan persembunyian yang sangat-sangat menganggap dia sebagai wanita yang buruk, dan Paloma menganggap menolak dunia mereka itu dengan cara ingin bunuh diri gitu. Namun melalui pertemuan yang tak terduga ini, mereka belajar bahwa makna hidup itu terletak pada momen-momen kecil, momen-momen yang sederhana yang kita pilih untuk kita alami, yang bisa kita pilih untuk kita alami sebelum akhirnya kita mati atau kita meninggalkan dunia ini. Nah, sekarang saya ke pembahasan klimaks dari cerita ini atau penutup cerita ini. Sayangnya kisah indah ini memiliki kisah yang tragis. Tepat ketika Rene akhirnya mau membuka dirinya pada kebahagiaan dan cinta, takdir mengambilnya kembali dalam sebuah kecelakaan yang mendadak tidak terduga. Dan ini merupakan sebuah pukulan yang menghancurkan, tetapi menurutnya juga sebuah penebusan. Kematian Rene menjadi pengorbanan yang tidak disengaja. Bagi Paloma, kematian tragis dan ironis Rene ini, atau si landak yang akhirnya keluar dari sarangnya dan langsung tewas, langsung meninggal, justru menjadi alasan Paloma untuk memilih tetap hidup. Dimana di dalam novel ini ada kutipan dengan yang menyebutkan, "Jangan khawatir Rene, aku tidak akan bunuh diri dan aku tidak akan membakar apapun. Sebab demi Anda, demi si Rene, mulai sekarang aku akan memburu keselaluan dalam ketidakpernahan, keindahan dalam dunia ini." Ia menyadari bahwa jika keindahan sejati itu bisa ditemukan, meski hanya sesaat, meski hanya berlalu begitu saja, meski hanya di balik duri seekor landak, maka hidup itu tetap layak untuk dijalani. Lalu ia membatalkan rencananya untuk bunuh diri, lalu ia memilih untuk mencari di tempat lain itu. Novel Kemolekan Landak ini meninggalkan kita dengan sebuah harapan yang lembut dan suram. Ia mengingatkan kita bahwa kita semua mungkin memiliki duri landak yang kita kenakan, namun di dalamnya tersimpan keindahan dan kecerdasan yang menunggu untuk dilihat. Novel ini menurut saya layak untuk dibaca untuk seorang yang mungkin sudah desperate, sudah putus asa dalam hidupnya, atau yang sedang mencari jati diri gitu. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Jika ada kata-kata yang salah atau yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih, merci.